terpisah selalu memikirkan pertemuan kita. Aku bertemu denganmu berkali-kali di dalam mimpi malam hari. Ada lampu silver dan begitulah. Kau sudah lama menungguku Nona Sun. Sekarang aku kembali. Ku takut pertemuan kita ada di mimpi yang lain. Tidak, tunggu, aku belum mandi, kata si Sun. Namun si Jian tanpa ragu langsung mengumaunya. Si Sun di situ juga di depan si Lin Lin. Kau tidak mau mendengarkan penjelasanku? Tidak mau. Hei, ini tidak bisa, aku tidak bisa biarkan lagi kalian melakukan hal tidak senonoh di depanku. Biarkan aku masuk juga. Kau sinting, jika kau masuk sekarang kau pasti akan dibunuh oleh wanita barbar itu, kata si Jian. Aku tidak mau bertarung. Aku tidak boleh menahannya. Aku harus menahannya. Jangan berpikir untuk mengalihkan tubuhku. Hentikan. Namun yang terjadi, kau punya dua pilihan. Si Jian Cheng pun langsung menemui tawanan yang ada di sana. Satu, katakan semua yang kau tahu. Jika kau cukup berharga dan aku akan mengampunimu loh. Dua, jika tidak begitu, tidak berguna dan tidak jujur, maka bisa dikatakan kau akan bang. Aku pilih nomor satu. Aku akan katakan apapun yang ingin kau tahu, bos. Meskipun aku sudah membayarmu sedikit masalah, berikan sedikit masalah itu karena sebelumnya aku berbeda. Aku tentara bayaran dari Huizhou. Sekarang kelompok itu sudah dihancurkan olehmu. Meskipun kau membunuhku, itu hanya menambah satu mayat. Tolonglah ampuni aku. Langsung saja pada intinya, dasar manusia mutan. Jelaskan padaku tentang manusia mutan. Baiklah, kelompok manusia mutan itu dari kota Jia dan mereka menetap di jalanan raya wilayah 7 itu di antara kota Wanghai dan kota Jia. Itu wilayah industri ringan dengan sedikit manusia. Tidak terlalu banyak zombie, tapi manusia mutannya sangat banyak. Apa kau tahu alasan mereka ke kota Wanghai? Tidak tahu. Manusia itu dan manusia mutan tidak mungkin bernegosiasi, jadi aku tidak tahu apa yang mereka mau. Tapi maaf, aku benar-benar tidak tahu, bos. Aku tidak tahu, mampuni aku. Diamlah, dasar makhluk jelek. Sekarang kau tidak akan mati. Sejauh aku serahkan dia padamu. Aku akan menemui Chunan. Hei Chunan, bolehkah aku tanya sesuatu padamu? Kemana tujuanmu sebenarnya? Aku tidak tahu. Bagaimanapun aku tidak bisa kembali ke kota Luiding. Bagaimana kalau kau gabung saja dengan kelompok kami? Aku bahkan tidak tahu kelompok macam apa lo pada, kata si Chunan. Mie instan yang kau makan dan kau dapatkan bisa aku berikan 3 kali per hari lo. Lalu si Chunan pun dengan senang hati, ya baiklah, akan terima. Aku akan menjadi anggotamu. Tapi wanita itu gimana? Kau akan mengurus mereka? Wanita, kau bukan pekerja kaya. Rupanya kau juga mencari wanita untuk mengurusmu. Tidak apa-apa, karena kau mendapatkan kebebasan, kau boleh memikirkanmu. Kau boleh memikirkan itu nanti. Bukan begitu, aku belum. Ayolah, Xiaojia, aku ingin Xiaojia. Aku mengatakannya dengan jelas. Apapun yang kau inginkan, pria muda berhati suci bisa mendapatkan apa yang dia mau. Tapi melihat kondisinya sekarang kau tidak perlu mengeluarkannya. Untuk yang lain kau tidak perlu mengatakannya. Akan kusiapkan nanti kemakmuran markas demi kemakmuran markas Fishbone. Oke semuanya, sisa-sisa belalang mereka menggunakan sesamanya sebagai makanan. Selain itu memelihara rasa sakit kita. Dengarkan, membantai, menjarah, mencuri, menghina. Sekarang mereka hanya bisa bersujud di sana dan memohon pengampunan dariku. Apa kalian pikir bisa memaafkan sampah-sampah ini? Lalu warga-warga Fishbone pun berkata, bunuh mereka, tidak balaskan dendam kawan-kawan kita seperti pengecut itu. Sekarang di markas Fishbone terjadi kerusuhan karena tawanan ingin dibunuh oleh para warga. Tidak, aku tidak mau mati, kata tawanan. Kau tidak mau mati? Lalu bagaimana kejadian kalian membunuh orang-orang tidak bersalah itu? Apa kalian memikirkan mereka mau mati atau tidak, kata Jian. Dan eksekusi mereka. Mereka pun dihukum mati oleh Jian. Dan Jian Cheng telah dikagumi oleh orang-orang dari hati mereka terdalam, disembah dan disaksikan akan membawa orde baru di tanah miskin ini. Inilah dia. Dan kau, aku dan istriku tidak punya tempat untuk pergi. Kau membiarkanku membalaskan dendamku. Hidupku milikmu, bos. Aku mohon bawa aku padamu. Oh ya, musim dingin akan datang. Kedamaian mereka sudah dicara habis-habisan. Berdirilah dulu. Mulai sekarang panggil aku bos. Baiklah bos, aku adalah bawahanmu. Lalu malam pun tiba. Kenapa kau membawa wanita gila itu ke rumah kita? Ya, apapun kegunaannya, kau tidak perlu memikirkan hal-hal yang senonoh, bukan? Tentu saja ini demi perluasan markas, kata Jian beralasan. Untuk perluasannya akan kau beri kau kesempatan untuk menjelaskannya. Ayolah, jumlah laki-laki dan perempuan di Fishbone ini benar-benar tidak seimbang. Kalian laki-laki terlalu banyak. Kita tidak bisa melihat harapan kehidupan dengan kelompok bajingan ini, bukan? Tapi jika kau berani mencoba untuk
itu kakak tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku tidak akan melakukannya, percayalah. Oh ya, aku segera mendapatkan mesin pembunuh. Kita akan memindahkan ke sini. Kau bisa mencobanya duluan. Mesin pembunuh apa? Wah, mungkin seperti Gatling tipe 51 atau yang lain-lainnya. Kemudian akan kubuat kau menjadi anak angin yang keren. Hancurkan saja mesin pembunuh besarmu itu. Aku tidak peduli. Ayolah, wanita itu begitu marah. Dia benar-benar tidak memahami impian para pria. Jangan bilang aku harus tidur di ruang tengah hari ini. Saudara aneh, bahwa kau tahu aku siapa? Ada apa kau? Lalu rupanya itu adalah si Lin Lin sedang mengobrol dengan si Yao. Dengarkan aku. Aku adalah cyborg. Itu luar biasa, cyborg. Terus kau adalah iblis, kata Jian sambil menyela. Mengatakan kalau kau cyborg bisa melakukan apa saja. Dasar iblis mesum, kata si Lin Lin. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kau tidak bersikap sopan. Hehe, apa yang kau lakukan? Omong kosong macam apa ini? Lalu dia pun dipakaikan kalung budak oleh si Jian. Itu tidak terlalu bahaya. Aku berniat mengambilnya lebih awal. Akan kuberikan nanti, oke? Jika itu berbahaya, kenapa kau memasangnya pada aku? Dasar sial. Jangan membantah, ini akan sedikit menarik. Ayolah, jangan menyentuhku, kata si Lin Lin. Lalu si Yao pun yang melihat keintiman mereka merasa cemburu. Jika kau terus berteriak, percayalah akan kulempar kau keluar dan kuberi makan pada zombie. Baiklah, mulai sekarang ini adalah kamarmu. Kau harus mengurus barang-barangmu sendiri. Ya terserahlah. Lalu si Lin Lin pun mengeluarkan barang-barangnya yang sebesar 3 ton itu disimpan di kamar. Jadi begitu peletakannya, kupikir itu bagian bawah. Dasar tilil. Mayat cakar kematian manusia mutan kemasukan ke dalam freezer. Tugas membantu menganalisa bakteri-bakteri. Oke, kenapa juga aku harus membantumu? Jika kau tidak membantu, maka kau tidak akan mendapatkan makanan. Kau tahu itu? Dasar kau kusaran kau bersikap lebih baik pada Yao karena dia yang mengurus makananmu. Kucing penakut, lakukan penelitian, jangan lakukan hal aneh-aneh, oke? Aku akan pergi dulu. Lin Lin punya sifat yang buruk, aku harus menghilangkan harapannya, kata Jian dalam hati. Kakak makan malam hampir siap, rupanya Yao sedang menyiapkan makan malam. Ya ampun, Yao, kau benar-benar imut, kau benar-benar gadis yang baik. Ngomong-ngomong, hadiah apa yang kau inginkan, Yao? Bisakah kau menyimpan dan memberikan hari ini? Hari ini adalah ulang tahunku, kata Yao. Baiklah, Yao, bisakah kau bantu kakak mendesain untuk antena dan mengendalikan drone? Tidak masalah, serahkan itu pada Yao. Yao baru membaca buku tentang itu. Kalau begitu, bekerja keras Yao, kau akan kupanggil untuk hal yang lainnya selain makan. Hahaha. Sementara itu di kamar, Jian sedang bermesraan dengan si Shun. Ayo makan, setelah makan malam aku akan mohon padamu dengan baik. Aku akan meminta, dan akhirnya kejadian pun terlalu. Akhirnya beginilah diibaratkan si burung sedang minum-minum di bar. Karena saking tidak kuatnya si burung pun langsung memuntahkan isi cairan putihnya. Dia terus keluar masuk bar. Namun yang terjadi, si burung malah, begitulah tidak kuat burung itu menahan semuanya. Lalu pagi pun caang. Keesokan harinya, Jian bertemu dengan bos di distrik 6. Bukankah tempat ini tempat kumuh? Kapan kau membuka cabang lain? Kapan parlemen menetapkan untuk memulai pembisnisan dengan pengungsi daerah kumuh? Jadi tempat ini sudah tidak digunakan. Apa itu sistem pembelian? Kata Jian. Pengungsi yang sudah tidak terbeli dilarang meninggalkan Jalan 6 sebelum mendapatkan kebebasannya. Mereka akan bekerja di pabrik Jalan 6 selama 3 tahun. Dengan kata lain, perdagangan budak sudah tidak ada. Secara resmi, pengungsi sudah bukan lagi beban Jalan 6. Namun aku tidak bisa berkomentasikan ini tentangmu tentang perdagangan budak di wilayah itu, oke? Baiklah, kalau begitu sarannya bos Zhao, serahkan pesanan itu padamu. Aku harus mengurus sesuatu. Oh ya, siap bos Jiang. Bagaimana perdagangan di Jalan 10? Hati-hatilah. Oh ya, by the way bos Jiang, aku punya intel. Mereka membuka bank di Jalan 6. Selain saham komite, sisanya akan terjual. Siapapun yang memiliki perumahan 200 meter persegi atau lebih bisa membelinya. Aku menantikan keikutsertaanmu, kah? Ya, itu jelas-jelas dia mengatakan bahwa kue sudah dibagi. Kenapa tidak langsung bilang saja? Seharusnya ini terlihat cukup besar, 200 meter persegi pastinya tidak ada masalah. Sementara itu Jiang berjalan-jalan sekitar Jalan 6. Kenapa tidak ada dalam begitu gelap, sangat menyeramkan. Siapa yang berani masuk ke toko seperti ini? Selain ada itu, ada pria tambahan dermawan sepertiku.
Ada orang, aku masuk. Pemilik, apa kau di sini? Aku di sini untuk sesuatu. Suara ini, jangan bilang, ya aku di atas. Aku sedikit sibuk. Bagaimana kalau kau naik ke sini? Aku boleh naik sekarang? Apa kau yakin itu tidak akan buruk kan? Kata Jiang. Tidak akan buruk, cepatlah naik. Ayo, aku menembakkannya. Menembakkan apa? Apa maksudmu? Lalu terlihat Jiang berlari ke sana dan wah, kerja bagus kawan. Tak apa, lihat lebih baik kalau ini lebih besar. Rupanya itu adalah orang yang dimintai bikin game oleh si Jiang sebelumnya. Bukan bikin game, bikin AI. Ya, jangan bicara. Cepat, lihat ini. Astaga, apa kau gila mau menembakkan roket di dalam rumahmu? Nah, siapa yang gila? Rencana ini hebat. Ini adalah perjalanan antar planet. Lihatlah ini. Ini adalah planet dari segala sudut. Jelas ini adalah planet, bukan tempat tinggal yang cocok untuk manusia, bukan? Jika aku bawa teknologi luar angkasa dunia paksa kiamat ke duniaku, aku akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Hahaha. Tiba-tiba saja ada seseorang masuk. Jiang, dasar bajingan kecil, kau berani membangun roket di rumahku lagi? Sepertinya aku harus menghukummu. Aku salah tentu. Tidak, aku tidak akan melakukan lagi. Jadi kau bukan pemiliknya, kata Jiang Chen. Dasar. Si tante pun langsung, wah, kau sangat tampan tuan. Apa kau datang untuk melihat ruangan? Ya, tolong perlihatkan. Tuan, bisakah kau memberitahuku nama dan umur? Lalu ulang tahun, ramalan status pernikahanmu bagaimana? Sepertinya apa tipemu? Apa kau menerima kekasih yang lebih tua sepertiku? Kata si tante. Tolonglah, ayolah Nona, bicarakan saja harganya. Bagian bawah sekitar 6.900 kristal, tidak ada kecuali, tidak ada tawaran menawar. Oke, Tante, jika kau menjual rumahnya, aku akan tinggal di mana? Oh ya, akan kulempar kau ke pelayanan pria. Tante, aku tidak bisa melakukan itu juga tuan. Apa kau butuh tentang sesuatu yang ya begitulah. Nona kecil ini bisa juga melakukan itu loh. Ya, aku tidak butuh, kata Jiang. Jiang pun pergi bersama orang itu. Tante terus mengatakan sesuatu yang tidak bisa ditayangkan. Menyebalkan sekali scene ini karena banyak disensor. Bos Jiang, mau kemana kita? Rumah sakit. Kita akan menanamkan chip di tubuhmu. Apa aku akan benar-benar menjadi budak? Sial, rencana besar luar angkasa aku akan rusak kalau begitu. Jangan menangis, kata Jiang. Itu tidak jantan sekali kau bisa mewujudkan mimpimu dengan bekerja untukku. Hanya merubah caramu, tentu saja. Tidak peduli apa yang harus kau lakukan, kau hanya harus mendengarkanku, kata Jiang. Ya, siaplah kalau begitu. Lalu sambil menunggu ada seseorang. Hei, kau orang baru? Ya. Pria muda di sana berhati suci. Bagaimana rasanya setelah chipnya tertanam? Itu baik-baik saja. Hahaha. Lalu ada, ya ini adalah si mantan tentara bayaran ya. Bos, aku merasa baik-baik saja. Kau lagi. Langit cerah, hujan berhenti, dan kau berpikir kau baik-baik saja. Rasakan ini. Jian pun langsung menendang pantatnya. Namun dia malah keenakan. Xiaogang, ini Jiang Lin. Tunggu mendapatkan chipnya dan bawa mereka pulang ke markas. Siap. Chunan, pergilah ke pasar dan temukan suku cadang untuk memperbaiki pesawat dan jaga Zhou Xiaxia. Oke, siap. Nah, untuk Zhou Guping ikut denganku. Lalu ternyata si tentara bayaran itu si Guping ya. Bos, kenapa kita ke toko palsu ini? Pastinya kita tidak akan butuh ke toko palsu. Aku butuh pekumpul dan intel di sini. Apa kau ada ide? Bos, kita bisa membuka bar. Tidak ada ya yang bagus dan mengundurkan mall selain alkohol, bukan? Bar selain di Jalan 6 memangnya bisa laku. Bahkan tidak ada biji-bijian diseduh, tapi masih ada bar. Kau bisa minum alkohol di industri. Ada, mereka menyajikan alkohol industri dilucuti metanol. Minum sedikit tidak akan membahayakan. Baiklah, kan kuserahkan ini padamu. Waktu untuk mengujimu sudah datang. Jangan khawatir bos, serahkan padaku. Oke, aku percaya padamu kali ini. Jangan buat aku kecewa. Baiklah, alkohol memang keanehan di kekurangan makanan ini, tapi sekarang hanya ada solusi. Aku bisa beli beberapa liter di supermarket lama. Jika para pemabuk itu dan pecandu mendapatkan whiff atau beer wine liquor, bukankah mereka akan mengembalikan keadaan seperti biasa? Tanpa terasa matahari sudah terbenam di dunia pasca kiamat ini. Sungguh memiliki rasa yang beda. Sudah larut, aku harus pergi memiliki saja alam barku sendiri. Dan ternyata barnya sudah lumayan. Oh bukan, ini bukan barnya ya, tapi bar orang lain. Lihat, ada pendatang baru. Dia tidak tahu aturannya. Hei orang, Agus itu pintu. Kemarilah, kata seseorang sambil memanggil Jian. Agus, maksudnya aku? Ya itu benar, kau sini. Jika kau beruntung, kau bisa memperbanyak kristalmu 10 kali lipat. Penjudi paksa kiamat, ya menarik. Kalau begitu bagaimana kalau kita naikkan taruhannya, kata Jian. 2 angka subkristal, giliran tebak tangan yang mana? Oke,
Kita lihat apa kau bisa menebaknya atau tidak. Jika kau menebak dengan benar, 50 kristal ini menjadi milikku. Ayo tonton, kata yang lain. Sepertinya ini akan menarik. 20 kristal, 10 tebakan ya. Aku akan menebak 10 kali. Jika berusaha mencurangiku, kau cukup melakukannya sekali. Lalu, tidak masalah, kau bisa menebak 100 kali jika kau ingin, kata Jian. Perhatikan baik-baik, nah, cepat pilih. Dan sing, cak. Dengan cepat Jian mengkocok tangannya. Silahkan tebak di mana batunya. Liu bertemu saingannya cepat sekali, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Baiklah, aku akan bertaruh, kata si cabi. Aku akan bertaruh di kanan. Di kanan, apa tebakanku benar? Selamat, kau salah. Hahaha. Kau berani menipuku? Apa kau tahu siapa aku? Aku melihat ukuranmu, saudara Rausan. Apa mereka akan bertarung? Kenapa tiba-tiba bertarung? Aku dan bos tentara bayaran Huizhong bersumpah, saudara, kau berani menantangku. Aku beritahu kau berita baik. Tentara bayaran Huizhong itu, mereka sudah diselimuti formalin bergelantungan di sepanjang tiang lampu jalan King Po. Apa kau tahu? Apa aku berusaha melakukan itu? Bagaimana mungkin saudara-saudaraku? Dia tidak bohong, kata seseorang sambil menyela, karena dia yang membasmi kelompok-kelompok tolol itu. Adik mata yang bagus. Itu mustahil, kata si cabi. Dasar Hoge, akan kubunuh kau. Akan kubalaskan dendam saudara-saudaraku. Lalu dia pun mencoba menyerang Jiang, namun oleh Jiang dibanting begitu saja. Setidaknya kau bisa memilih merek formalinmu. Hahaha, kata Jian. Sheriff, ada seseorang yang menyebabkan masalah di sini. Seseorang menelpon Sheriff. Kau bajingan, kau berani menyerangku. Percaya atau tidak, aku bisa melenyapkanmu dari jalan 6. Hei, ayolah, jangan berontak. Kau tahu siapa aku? Tentu saja, bukankah kau datang dari kota Jia hanya untuk mencarimu? Ayolah, jalan-jalan dan kita bicara, kata Jiang. Halo, aku Lin Chenen. Aku aliansi pemberontak dari kota Jia, bersyukur bertemu denganmu. Kalau begitu, aku Jian Cheng. Aku adalah aliansi, ya, sesuatu Avenger begitulah. Avenger, apa yang kau bicarakan? Aku bercanda, ayo kita bicarakan bisnis saja. Kenapa kau mencariku, kata Jian. Menurut intel kami, pasukan bersenjata manusia mutan berkumpul di barat daya Wanghai. Barat daya, bukankah itu Kung Fu dan Sojan? Tunggu, jika kau ada di sana, seharusnya itu sesuatu yang bagus bagi kalian. Jika manusia mutan mengarah ke kota Wanghai, jadi kenapa kalian datang mencariku? Ada hal yang sangat penting soal transformasi manusia mutan. Jadi kita harus bekerja sama untuk menghadang serangan mereka. Bagaimana aku bisa percaya padamu, kata Jian. Beberapa tahun terakhir mereka kumpul di situs nomor 7 dan beraktivitas di kota Jia. Mereka pada umurnya pas akan disimpan dalam tabung dan terlahir kembali. Kami menemukan aliansi mereka yang masih selamat. Kami bersama musuh yang sama. Ayolah kita bekerja sama. Selain pergerakan mereka melewati markas Fishbone, mustahil mereka melewatkan keuntungan begitu saja. Menurut informasi yang kami kumpulkan, kau tidak punya banyak senjata berat, bukan? Tidak, ini pasti berakibat ke seluruh kota Wanghai. Kenapa kau tidak menghubungi pemerintah? Soal itu, pemerintah tidak bisa dipercaya. Aku tidak yakin bisa membujuk 5 anggota pemerintah lainnya. Terus terang saja, ini adalah masalah kota Jia. Meskipun manusia mutan mendapat mereka inginkan, mereka akan kembali ke kota Jia untuk memperparah keadaan orang yang selamat. Begitulah menurutku. Katakan padaku, manusia mutan nyari apa di kota Wanghai, kata Jia. Perusahaan pembuatan obat Carmen. Di sana dia memperkuat virus dan membantu mereka mendapatkan kemampuan reproduksi. Betapa gilanya berita ini. Apa yang akan terjadi kalau mereka berkembang biak? Hei, baiklah, aku akan bisa menemukan perusahaan pembuatan itu sebelum mereka. Semuanya akan kuhancurkan sebelum virus itu, bukan? Mustahil, karena lokasi perusahaan terletak di area radiasi tinggi. Kita tidak bisa masuk ke area itu cuma dengan mengandalkan 10 idolin. Meskipun kita bisa sampai di sana, kita tidak bisa masuk kalau kita tidak punya password keamanan. Keamanan membunuh siapapun berusaha masuk dengan paksa. Kalau begitu kita bom saja seluruh gedungnya, kata Jian dengan yakin. Bahan macam apa yang kau pikir bisa meledakkan gedung yang sangat dekat dengan kubah nuklir? Apa kau gila ingin meledakkan benda yang dekat dengan kubah nuklir? Jadi kita cuma bisa melawan manusia mutan itu secara langsung. Ya, untuk sekarang jawabannya adalah iya. Jadi bagaimana? Kau ingin bekerja denganku atau tidak? Ya, semoga kerjasamanya menyenangkan. Ya, kalau begitu semoga kerjasamanya menyenangkan. Rupanya telah terjadi pekerjasamaan di antara mereka. Manusia mutan lagi. Masalah tidak pernah berhenti, kata Jian sambil duduk di sofa. Jian Cheng, sayangku, aku pulang. Ternyata itu adalah si Sun yang pulang.
Hei, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Betapa banyak emas yang kau bawa pulang. Sekitar 15 ton hadiahku. Apa kalau dapat sebanyak itu? Kau bicara hadiah, lalu inilah yang akan kau dapat. Ya, seperti biasa, sin burung kembali lagi. Ayo kita bertarung. Rupanya si burung itu sudah menjadi gendut. Sekarang akan menghadapi alien. Ya, kurang lebih begini dan begini ya gambarnya. Oke, si burung mengeluarkan laser. Ya, lihat aja sendiri gambarnya. Oke, dulur-dulurku begini ya. Dan selesailah sudah pertarungan mereka.